Andong merupakan kendaraan roda 4 yang ditarik kuda. Kendaraan ini memang cukup terkenal dan khas di sekitaran Yogyakarta, Solo, hingga Klaten. Keberadaannya mudah kita jumpai saat berlibur di Yogyakarta. Andong merupakan simbol alat transportasi tradisional di Yogyakarta. Sekilas, andong terlihat seperti kereta kencana negeri dongeng atau kerajaan. Asal mula transportasi ini tidak bisa dilepaskan dari kisah kerajaan Mataram. Dahulu, Raja Mataram menggunakan andong sebagai kendaraan khusus dengan hiasan yang cantik dan mewah. Bahkan, andong dinilai sebagai penentu tingkat sosial seseorang di mata masyarakat. Pada awal abad ke-19 hingga abad 20, andong menjadi salah satu penanda sebagai status sosial priyayi keraton yang dimulai ketika keraton dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7. Saat itu rakyat biasa tidak boleh menggunakan andong dan hanya bisa menggunakan gerobak sapi atau dokar yang hanya terdiri dari 2 roda saja. Yogyakarta memiliki 15 kelompok kusir andong yang terdiri dari kelompok Kota Gede yang terdiri dari 3 kelompok, kelompok Bantul yang terdiri dari 4 kelompok, kelompok Gamping yang terdiri dari 3 kelompok, kelompok Pleret yang terdiri dari 1 kelompok, kelompok Piungan yang terdiri dari 1 kelompok, kelompok Jejeran yang terdiri dari 1 kelompok, kelompok Umbul Harjo yang terdiri dari 1 kelompok, dan kelompok Gembira Loka yang terdiri dari 1 kelompok. Tiap kelompok kusir andong tersebut terdiri dari 30 hingga 40 kusir andong. Dan jumlah total kusir andong aktif di Yogyakarta menurut keterangan informan adalah 460 orang atau sama dengan 460 andong. Kusir andong maupun pembuat andong biasanya memiliki bakat dari garis keturunan keluarga. Jika dahulu andong banyak dimanfaatkan sebagai alat transportasi yang mengantarkan masyarakat dari desa ke pasar, kini peran itu sedikit bergeser. Walaupun masih ada saja masyarakat Jogja yang menggunakan andong sebagai alat transportasi ke pasar. Kini kebanyakan andong pemanfaatannya di sektor wisata. Hal inilah yang mempengaruhi perkembangan bentuk andong Yogyakarta. Jika dahulu andong mengedepankan kekuatan, saat ini andong mengedepankan sisi keindahan guna menarik minat wisatawan. Dari sisi busana, kusir andong akan menggunakan peranakan Jawa gaya Yogyakarta, sedangkan kusir dari dokar, bendi, dan seterusnya biasanya menggunakan pakaian Jawa yang berbentuk celana dan atau jenis pakaian lainnya. Andong secara ekonomi berfungsi dalam memberikan penghasilan bagi pemilik dan atau pengemudinya. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa penghasilan mereka rata-rata berkisar antara Rp100.000 hingga Rp200.000 per hari. Penghasilan tersebut sebagian digunakan untuk membeli pakan kuda yang memerlukan biaya sekitar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kuda. Adapun pakan kuda yang dimaksud merupakan dedak dan daun kacang yang saat ini tidak bisa hanya dengan mengandalkan dari kebun sendiri. Pengadaan pakan kuda tersebut harus dilakukan dengan cara membeli. Maka dapat dikatakan dalam keadaan paling pahit
Setiap hari harus diupayakan memperoleh penghasilan sekitar Rp100.000 yang dapat digunakan separuhnya untuk membeli pakan kuda dan sisanya untuk pendapatan keluarga. Perkenalkan, nama saya Saryanto, Kusir Andong, Yogyakarta. Keunikan andong di Yogyakarta itu lain daripada yang lain, karena di daerah lainnya tidak seperti di Jogja, rodanya 4, disesuaikan dengan kondisi alam. Di Yogyakarta kan datar, di samping itu kusirnya memakai pakaian Jawa. Saat ini bagi kami, andong sekarang sudah tertata lebih maju daripada yang kemarin. Terus kedepannya kita bisa lebih memajukan kelompok andong di komunitas kami. Paguyuban andong itu baratnya perkumpulan dari kelompok-kelompok andong menjadi wadah satu, namanya paguyuban. Paguyuban itu terdiri dari 15 kelompok. Ingin menjadi kusir andong itu harus memenuhi syarat. 1. Harus punya andong dan kuda. 2. Ikut kelompok, suatu kelompok masing. Misalnya ikut kelompok saya, ada rekomendasi dari kelompok, ikut arisan. 3. Izin ke paguyuban bahwa anak tersebut mau ikut jadi anggota kusir andong harus punya SIO KTP, surat izin operasi kendaraan tak bermotor. Itu izinnya di Dishub, nanti lewat paguyuban, tapi rekomendasi dari kelompok. Kami mengenal andong tuh karena dari kedua orang tua kami, bapak kami itu supir andong. Jadi kami kenal sejak kecil. Dulunya pingin sekolah, tapi berhubung ya ekonomi, kami lulus SMA tahun 91, langsung kita otodidak belajar ngandong. Yang membuat kami bertahan, mengapa kita bekerja jadi kusir andong? Hobi. Kami hobi pecinta kuda. Dan 1, mewariskan, memelihara warisan budaya nenek moyang kita, termasuk transportasi non kendaraan bermotor, kereta kuda. Menaiki kereta kuda seperti andong memang mempunyai sensasi yang berbeda dari kendaraan lainnya. Meskipun tidak semudah transportasi modern, dengan menggunakan andong, setidaknya kita dapat membayangkan menjadi seorang tokoh dongeng yang bepergian dengan menggunakan kereta kencana. Menarik bukan? Kini andong telah menjadi ikon transportasi legendaris di daerah istimewa Yogyakarta. Moda transportasi tradisional yang terkenal di Yogyakarta dengan sebutan andong ini dapat dikatakan mampu mengikuti perkembangan zaman. Meskipun demikian, keberadaannya saat ini tidak lagi dimanfaatkan sebagai alat transportasi utama termasuk mengangkut barang, namun lebih ditujukan untuk sarana wisata. Meskipun fungsinya telah berubah, namun eksistensi andong di tengah modernisasi merupakan hal yang menarik. Eksistensi andong saat ini menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkeliling mengenal sebagian kota Yogyakarta. Kontribusi andong bagi masyarakat lokal adalah terbukanya lapangan pekerjaan sebagai kusir andong dan atau perajin andong. Kontribusi yang membawa dampak secara lebih luas terkait dengan pariwisata.
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang masih mempertahankan keberadaan transportasi umum tidak bermotor seperti becak dan andong. Hal ini terkait dengan adanya aktivitas pariwisata yang ada di Yogyakarta, di mana keberadaan andong sebagai suatu ikon transportasi perjalanan wisata yang juga berfungsi sebagai daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Harapan saya, andong juga terdapat di sektor pariwisata lain yang akan menambah katalog di setiap sektor pariwisata dan otomatis juga akan menunjang kebudayaan Yogyakarta sebagai kota yang berbudaya. Keliling Jogja naik andong itu rasanya beda banget ya sama naik kendaraan pribadi. Serasa lagi di kerajaan gitu, experience banget sih. Besok-besok setiap ke Jogja wajib banget buat mampir ke Malioboro buat naik andong dan ngerasain suasana kota Jogja yang sebenarnya. Apalagi andong yang di Malioboro, kusirnya ramah-ramah, mereka pakai baju adat dan mereka bisa ngejelasin setiap sudut kota Jogja dan sejarahnya, yang dimana itu nggak bakal ngebuat kita ngerasain bosen sama sekali. Pokoknya kalian besok harus coba ya. Andong ini udah jadi ciri khasnya Jogja banget ya. Di Indonesia ini dengar kata andong aja udah keinget Malioboro. Terus Jogja. Emang sih kalau di Malioboro kita harus banget nikmatin kota naik andong. Ya, andong ini harus dijaga, karena andong ini kan salah satu warisan, jadi simbolnya kota Jogja juga. Ya, kita sama-sama lah kita jaga andong. Andong tuh bikin Jogja jadi sesuatu yang kangenin ya, apalagi sekarang andongnya bagus, udah terawat, andongnya bersih, jadi makin nyaman sih muter-muter Malioboro pakai andong. Semoga aja andong makin modern di era digital kayak gini. Siapa tahu kita bisa pesan andong dari hotel atau penginapan ke objek wisata terdekat pakai aplikasi, itu keren banget sih. Andong adalah sebuah aset transportasi kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta. Sudah semestinya kita menjaga dan merawat alat transportasi tradisional ini untuk terus eksis di zaman yang semakin modern. Sebagai salah satu kebanggaan warisan identitas daerah istimewa Yogyakarta, mari bersama kita lestarikan andong sebagai alat transportasi istimewa. Saya Nuryadi, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Andong merupakan simbol sarana transportasi tradisional khas Yogyakarta. Memanai andong bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi andong mampu menghadirkan nilai budaya adiluhung, keindahan, dan ramah lingkungan. Andong juga mengenalkan budaya daerah istimewa Yogyakarta dengan keramahannya, kehangatannya, dan juga rasa nyaman saat kita menyapanya.